Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Goa Kreo, kisah Sunan Kalijaga dan monyet penjaga. Halo semuanya. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah legenda menarik yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Pernah dengar tentang Goa Kreo? Tempat ini bukan sekadar destinasi wisata yang indah, tetapi juga menyimpan cerita rakyat yang penuh hikmah. Dalam kisah ini, kita akan belajar tentang perjuangan, kerjasama, dan hubungan antara manusia dengan alam. Yuk, kita mulai ceritanya. Pada masa lampau, ketika agama Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, Wali Songo memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu dari mereka adalah Sunan Kalijaga, seorang wali yang terkenal bijaksana dan pandai mendekati masyarakat melalui seni dan budaya. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga mendapatkan tugas besar, membantu menyelesaikan pembangunan sebuah masjid di Demak, yang kelak dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Namun, ada satu masalah besar. Masjid itu membutuhkan tiang utama atau sokoguru yang terbuat dari kayu jati raksasa. Tiang ini harus kuat dan kokoh untuk menopang bangunan masjid selama ratusan tahun. Sunan Kalijaga kemudian bermeditasi dan berdoa untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia diberi petunjuk bahwa kayu jati yang ia cari ada di sebuah hutan di wilayah Semarang. Dengan keyakinan penuh, ia memulai perjalanan panjang menuju hutan tersebut. Setelah beberapa hari perjalanan, Sunan Kalijaga tiba di sebuah hutan lebat yang dipenuhi dengan pepohonan besar dan suara burung berkicau. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon jati raksasa yang luar biasa tinggi dan kokoh. Pohon ini sangat berbeda dari pohon-pohon lain, seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi tiang utama masjid yang sedang ia bangun. Namun, ketika Sunan Kalijaga hendak menebang pohon itu, tiba-tiba ia mendengar suara riuh. Dari balik semak-semak, muncul sekelompok monyet berbulu hitam dan kuning keemasan. Para monyet ini tampak gelisah dan berusaha menghalangi Sunan Kalijaga. Mereka melompat-lompat, membuat suara gaduh, seolah ingin mengatakan sesuatu. Sunan Kalijaga yang bijaksana tidak marah. Ia tahu bahwa hutan ini adalah tempat tinggal para monyet, dan ia merasa harus meminta izin terlebih dahulu. Dengan suara lembut, ia berbicara kepada para monyet. "Wahai makhluk Allah, aku datang ke sini dengan niat baik. Aku membutuhkan pohon ini untuk membangun masjid, rumah Allah, yang akan menjadi tempat ibadah bagi manusia. Izinkanlah aku mengambilnya, dan aku berjanji tidak akan merusak hutan ini," kata Sunan Kalijaga dengan penuh hormat. Para monyet tampak saling berpandangan. Kemudian, pemimpin mereka, seekor monyet besar berbulu hitam dengan sorot mata bijaksana, maju ke depan. Dengan gerakan isyarat, ia tampak menyetujui permintaan Sunan Kalijaga. Namun, sang pemimpin memberikan syarat, para monyet akan membantu memindahkan kayu tersebut, tetapi mereka harus dihormati dan dilibatkan dalam prosesnya. Sunan Kalijaga menerima syarat itu dengan senang hati. Ia percaya bahwa kerjasama dengan para monyet adalah bentuk keadilan dan penghormatan terhadap makhluk Allah lainnya. Setelah itu, ia mulai menebang pohon jati raksasa dengan bantuan doa-doanya. Pohon itu akhirnya tumbang, dan para monyet mulai membantu memindahkan kayu jati tersebut. Perjalanan mereka tidak mudah. Kayu jati itu sangat berat, dan jalan menuju sungai penuh dengan rintangan. Namun, para monyet bekerja tanpa lelah, membantu mendorong dan mengangkat kayu dengan semangat. Sunan Kalijaga juga menggunakan kekuatannya untuk membimbing kayu tersebut. Setelah berhari-hari, mereka akhirnya tiba di tepi sebuah sungai besar. Rencananya, kayu itu akan dihanyutkan melalui sungai menuju Demak. Namun, masalah besar terjadi. Saat kayu jati itu diletakkan di air, tiba-tiba kayu tersebut tersangkut di bebatuan besar di tengah sungai. Meskipun para monyet dan Sunan Kalijaga sudah berusaha keras, kayu itu tetap tidak bergerak. Sunan Kalijaga merasa bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ia pun bermeditasi di tepi sungai, memohon petunjuk untuk menemukan solusi. Dalam meditasinya,
Ia mendapatkan ilham bahwa kayu tersebut memang ditakdirkan untuk tetap berada di tempat itu. Kayu ini akan menjadi bagian dari alam, dan tempat ini akan menjadi saksi perjuangan mereka. Sunan Kalijaga pun berkata kepada para monyet, "Kreo, kreo," yang berarti, peliharalah, dalam bahasa Jawa kuno. Ia mempercayakan tempat ini kepada para monyet untuk menjaga kayu tersebut. Sejak saat itu, kawasan ini dikenal dengan nama Goa Kreo, yang artinya tempat penjagaan. Kayu jati itu tetap berada di sana, dan sungai tersebut menjadi bagian dari legenda. Hingga saat ini, Goa Kreo masih dihuni oleh banyak monyet yang dianggap sebagai keturunan dari kawanan monyet penjaga kayu jati. Masyarakat setempat percaya bahwa monyet-monyet ini adalah makhluk istimewa yang diberkati, sehingga mereka harus diperlakukan dengan baik. Wisatawan yang datang ke Goa Kreo sering berinteraksi dengan monyet-monyet ini, tetapi mereka juga harus berhati-hati agar tidak mengganggu mereka. Selain monyet, Goa Kreo juga menjadi tempat wisata alam yang indah dengan pemandangan perbukitan dan waduk jati barang di sekitarnya. Tempat ini tidak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga nilai sejarah dan budaya yang kaya. Itulah kisah tentang legenda Goa Kreo di Semarang. Dari cerita ini, kita belajar tentang pentingnya kerjasama, penghormatan terhadap alam, dan bagaimana manusia dan hewan bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Jika kalian berkunjung ke Goa Kreo, jangan lupa untuk menikmati keindahannya dan menghormati para monyet penjaga di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian suka cerita rakyat seperti ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.